Kabar mengejutkan dari mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu waktu lalu yang mengatakan 3% oknum TNI telah terpapar paham radikal masih menghantui pikiran banyak orang sampai saat ini. Paling tidak saya orangnya, salah satu orangnya yang merasa dihantui dengan pernyataannya tersebut. Sekalipun pihak BNPT mengatakan datanya tidak akurat, tetapi beberapa pihak justru mempercayainya. Itu menjadi alasan kenapa saya semakin khawatir, dan saya yakin banyak orang juga khawatir tentang hal itu. Ini bukan konten yang mengada-ngada, semoga saja tidak ada, tetapi tidak bisa sekali suara hati dan pikiran yang selalu menduga bahwa hal itu bisa saja benar adanya. Ya, beberapa orang yang mempercayainya dengan pernyataan-pernyataannya juga perlu dijadikan sebagai pertimbangan. Dan bisa saja ada. Kalau tidak ada tidak masalah. Tapi bagaimana kalau ada? Jenderal Muldoko mengatakan buang ke laut saja. Muldoko tidak sengkali pernyataan itu, tapi dia memberikan petunjuk buang ke laut saja. Mantan BIN Hendro Priyono juga tidak menyangkali, tapi dia mengatakan itu berbahaya. Ada kader Muhammadiyah lagi yang juga tidak menyangkali, tapi dia mengatakan bahwa paham radikal telah menyusup ke dalam institusi Polri dan TNI. Semakin tegas ya. Jadi berdasarkan pernyataan berbagai orang dengan beda profesi di atas, maka kita tidak boleh anggap remeh, atau lebih lagi tidak boleh sangkali isu tentang adanya 3% oknum TNI yang telah terpapar paham radikal. Sebagai orang biasa, saya melihat ada beberapa keanehan dalam tubuh TNI. Saya akan menceritakannya ya. Anggap aja ini sebagai curhat biasa. Pertama, kedatangan Rizik yang disambut dengan nyanyian gembira oleh seorang oknum TNI Angkatan Udara. Langsung oknum TNI tersebut mendapatkan sanksi. Itu yang ketahuan. Bagaimana dengan yang tidak ketahuan? Terpikirkan juga kan? Nah, kedua, Kolonel Purnawirawan Sutikno dari FKKPBM, itu organisasi Purnawirawan Baret Merah atau Kopassus. Menurut pengakuan Egy Sujana, dia diminta oleh Kolonel Purnawirawan Sutikno untuk menjadi penasihat dalam FKKPBM. Padahal status hukum Egy Sujana saat itu tersangka makar. Seharusnya kan yang menjadi pengurus atau anggota FKKPBM itu adalah alumni Kopassus. Sedangkan Egy Sujana bukan saja bukan alumni Kopassus, alumni TNI pun juga bukan. Kenapa dia diistimewakan? Apalagi status dia tersangka makar. Ini aneh. Saat di Cijantung, Egy Sujana bersama anggota FKKBM takbir, lalu mengatakan presiden kecil. Videonya ada kok. Karena ini di Cijantung, inilah jantungnya Indonesia. Siapa itu? FKKPBM. Itulah jantung Indonesia. Pasukan Baret Merah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa? Presiden kecil. Presiden kecil. Ini hal tidak pantas karena membandingkan Allah dengan manusia di markas Kopassus. Tapi tanpa tindakan apapun dari pejabat-pejabat FKKPBM. Ini aneh. Tetapi syukurlah akhirnya mendapat perhatian dari Danjen Kopassus yang baru, Teguh Muji Perkasa, yang mengatakan dengan tegas, Egy Sujana bukan keluarga Kopassus. Itu pernyataan yang sangat menenangkan kekhawatiran kita, paling tidak saya. Saya dan banyak orang berpikir Egy segera dipecat. Tetapi yang terjadi sebaliknya, justru Danjen Kopassus yang tidak mengakui Egy, Teguh Muji Angkasa, justru dia yang dipindahkan. Jadi Danjen Kopassus saat itu paling singkat jabatannya hanya 3 bulan sebagai Danjen Kopassus saat itu. Yang memindahkannya adalah Panglima Andika Perkasa.
Saya mulai mencurigai dengan sikap Panglima yang agak aneh itu. Apakah Panglima sedang terpapar paham radikal? Maaf jika pertanyaan ini terlalu jujur dan mungkin saja terasa tidak enak dan seterusnya. Tetapi demi NKRI yang berbhinneka tunggal ika, saya harus viralkan hal ini. Kecurigaan saya semakin menguat dan semakin liar lagi ketika ada ormas radikal yang melaporkan Bapak Dudung ke Puspomat karena pernyataannya Allah bukan orang Arab. Panglima dengan tegas mengatakan akan melanjutkan proses pengaduan tersebut. Terlihat seperti sedang terjadi perang bintang ya. Maaf jika analisa saya ini salah, tapi kalau benar bagaimana? Padahal Bapak Dudung di waktu lalu adalah orang yang tegas dan berani menurunkan beliau risik tanpa izin tersebut. Di saat banyak pihak lain yang tidak berani melakukannya karena setelah diturunkan, FPI pasti memasangnya kembali. Satpol PP pun ketakutan menghadapi FPI. Seharusnya tindakan Bapak Dudung dan semua pernyataannya yang melawan paham radikal itu mendapat dukungan, bukan dikontra dengan pernyataan yang terlihat netral bahwa akan melanjutkan proses pengaduan tersebut. Karena sejatinya menurut saya itu tindakan sok netral. Sekali lagi saya minta maaf untuk tindakan dan pernyataan sok netral itu. Tapi memang kelihatannya sok netral sih. Kecurigaan saya ini beralasan setelah melihat fakta Panglima Gatot yang lalu, mantan Panglima yang selama hidupnya makan gaji dari negara saja bisa menjadi sahabat dengan FPI setelah pensiun. Padahal FPI adalah ormas yang menolak Pancasila karena ingin mendirikan khilafah di NKRI. Maka bisa jadi Panglima Andika Perkasa akan mengikuti jejaknya juga. Bisa saja terjadi. Semoga kecurigaan saya ini tidak menjadi nyata. Ya, semoga saja tidak menjadi nyata. Tapi kalau menjadi nyata bagaimana? Jika pada masa pemberontakan PKI saja di waktu lalu banyak oknum TNI yang terlibat, maka jika saat ini internal TNI sendiri tidak tegas terhadap paham radikal, maka perpecahan seperti waktu lalu bisa saja akan terjadi. Dan isu 3% oknum TNI terpapar paham radikal benar adanya. Jika Egy Sujana yang menjadi tersangka makar saja seakan-akan tidak tersentuh oleh hukum, bahkan diminta oleh Kolonel Purnawirawan Sutikno menjadi penasehat FKKPBM, sedangkan Danjen Kopassus aktif pun akhirnya harus dipindahkan, maka saya semakin yakin berbagai dugaan di atas bisa saja benar. Satu lagi kontroversi Panglima Andika yang harus diketahui semua kita, saya hanya mengingatkan saja, adalah menerima Enso, anak seorang terduga simpatisan ISIS, menjadi perwira militer. Berbagai alasan sesuai fakta di atas yang telah membuat saya khawatir terpaksa harus diviralkan supaya menjadi keton banyak orang yang mencintai TNI sebagai penjaga NKRI supaya mereka tetap kokoh. Mari kita menjaga TNI bersama-sama dari paham dan sikap sok netral, karena pada saat yang sama akan memberikan peluang kepada paham khilafah untuk berkembang subur. Bandingkan dengan anak bangsa lainnya yang saat ini harus berperang menghadapi sosialisasi paham khilafah di medsos, bahkan ada yang sampai jadi terlapor polisi. Selain itu mereka juga harus menghadapi sikap Polri, Komnas HAM dan TNI yang sok netral itu. Banyak dari mereka yang tidak digaji bulanan, sedangkan Polri, Komnas HAM dan TNI digaji bulanan untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila. Seharusnya Polri, Komnas HAM dan TNI bekerja sama dengan anak bangsa lainnya yang juga berjuang di medsos tanpa gaji bulanan itu untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila. Jadikan pertanyaan ini sebagai kritik kepada TNI. Apakah Panglima saat ini Andika Perkasa akan mengikuti jejak Gatot Nurmantio, mantan Panglima sebelumnya? Salam Pancasila untuk semua yang mencintai NKRI.